Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan BST. Kali ini kita akan bahas rapot saham hari Kamis tanggal 2 September 2021. Kita mulai dari sektor transportasi seperti biasanya. Kita lihat apa yang terjadi dengan transportasi. Ya, ini adalah transportasi. Ada kejutan di transportasi TNCA ya. Hari ini naik 24,81%. Trimuda Nuansa ini naik. Nah, ini yang biru ini ya, TNCA itu ya. Diperhatikan yang biru ini naik. Kita cek di fundamentalnya aja. TNCA aja ya. TNCA. Datanya belum muncul, biarin aja. Aroma Alibaba kuat melalui Akulaku Group, jadi nggak perlu dicek ulang. Saya saran rekomendasi ini boleh. Ini ada saham publiknya cuma 10% kalau nggak salah, TNCA. Sebagian besar dikuasai oleh grupnya Akulaku dan asuransi. Asuransi cuma 5% kalau nggak salah. Oke, langsung saja kita lainnya. Ini kajian ASA ini menurut saya belum ada. ASA ini mungkin bagus juga tapi belum terlalu, ya lebih prioritas ke TNCA. Dan kita lihat saham-saham lainnya ya dulu ya. Ini transportasi tadi, kita balik ke sektor teknologi. Sektor teknologi kios 16,43. Tapi di catatan saya, seingat saya kios ini saham pabriknya besar sekali, 40% kalau nggak salah. Jadi kios yang biru ini ya, seperti ini aja dia, ya tinggi-tinggi amat sekali, dan saham pabriknya terlalu tinggi menurut saya. Kemudian kita lihat di sektor infrastruktur, POT, GMFV, IPST. Ini saya urutkan berdasarkan kenaikan tertinggi ya harian hari Kamis ini. 16 POT 625. Ini GMFV ini nggak saya rekomendasikan karena di bawah 100 ya. Jadi sulit kayak gini nih. Kalau POT ini stolnya, ini sahamnya juga setahu saya POT ini, nah ini ya POT yang biru ini sempat naik. Ini adalah operator, stolnya keren juga perusahaannya, operator Tanjung Priok dan pelabuhan di Bangkok sana. Kalau pegang POT, saran saya jangan cepet-cepet di close karena ini agak jangka panjang, soalnya sektornya pelabuhan, jadi bukan kayak finansial gitu yang instan gitu ya. Gitu. Kemudian kita cek di healthcare. Di healthcare, sektor healthcare ada, healthcare itu grafiknya seperti ini ya. Jadi susah naik karena emang ya orang ke rumah sakit kan nggak ada trendingnya. Masa ayo musim sakit masuk rumah sakit kan nggak mungkin juga gitu. Jadi healthcare ini yang naik pun juga cuma Hermina ini ya. Lainnya jadi nggak saya sarankan masuk ke healthcare. Sekarang ke sektor industrial.
Icon itu 27,27%, tapi kalau dilihat dari sahamnya harganya cuma 126, dan kita lihat fundamentalnya dulu deh ya, untuk memastikan bahwa Icon ini kurang layak untuk dibeli daripada nanti ke nyangkut gitu. Itu lebih nah, ini kapitalisasi pasarnya hanya 137 miliar. Jadi ini termasuk tidak direkomendasi. Datanya juga masih loading. Langsung aja balik ke ini Mulia Gelas ya. Tidak terlalu juga. Nanti kelamaan floating gitu, malah bikin sakit hati nanti. Kita balik ke energi ya, ke sektor energi. Nah, sektor energi Elnusa ini, LPG, KKGI. Untuk sektor energi saya juga belum terlalu yakin sektor ini. Walaupun secara jangka panjang memang beberapa saham memang punya potensi yang bagus karena ekonomi pasti akan lebih kencang berputar setelah COVID ini. Tapi lembam gitu ya, karena kerugian di masa COVID itu sudah cukup parah dia. Kemudian di sektor properti juga, properti ini tipikalnya itu ya Pak, fluktuatifnya kenceng gitu lah. Jadi hari ini 10%, besok minus gitu. Kita lihat nih ya grafiknya nanti ya, sebagian besar gitu. Asri, PPLO, walaupun dia memang cenderungnya naik secara umum, memang ya ekonomi bangkit kan otomatis properti lah. Kita lihat nih, tuh hampir semuanya, bukan salah satu aja grafiknya. Jadi karakteristiknya di properti itu kayak gini. Mungkin setelah ekonomi membaik, tapi properti bukan yang paling cepat bangkit lah ya. Jadi jangan salah, entah dipikir ekonomi membaik orang mulai beli rumah. Enggak, ekonominya kan baru saja hancur. Jadi beli yang penting-penting dulu, bukan beli rumah dulu. Belum kepikiran orang beli rumah. Memang usaha, space usaha gitu mulai diperlukan, tapi saya pikir ya perusahaan-perusahaan tertentu aja. Sekarang finansial ya, finansial itu yang paling saya suka. Kenapa? Karena sifatnya instan. Saya lebih banyak itu bermain di sektor finansial, memang saya akui. Karena menurut saya ini momentumnya itu instan dan cukup panjang gitu. Jadi untuk dapat uang dari sini, profit dari sini lebih gampang daripada sektor lain yang sekarang naik besok turun, sekarang naik besok turun. Wah gitu itu makan hati. Ya bisa saja kita scalping, tapi itu enggak saya sarankan juga, terlalu ribet gitu. Untung sedikit tapi ribetnya Tifa ini yang kemarin baca di komen postingan saya hari Rabu. Rally IMGS BDMN. Nah, BDMN ini yang menarik bagi saya. Memang baru 8,14% ya. Kita cek di fundamentalnya. Saya masih ingat fundamentalnya BDMN ini sangat menarik sekali. BDMN itu Bank Danamon ya. Bank Danamon itu sekarang sahamnya dikuasai oleh MUFG, Mitsubishi Finance, Bank Mitsubishi lah. Jadi ini
berita utamanya adalah 1 September lah. Kemarin tuh diresmikan OJK ya. Takanori Sasaki disetujui jadi OJK jadi komisaris. Perlu kalian tahu bahwa Takanori Sasaki itu top eksekutifnya Bank Mitsubishi area Asia Pasifik. Jadi cakupannya tinggi, kantornya di Singapura di sana, dan dia masuk sendiri ke Bank Danamon Indonesia. Tujuannya apa? Kita lihat di sini. Price book value-nya cuma 0,6. Jadi ini kinerja finansialnya dianggap buruk oleh manajemen. Ini gimana kok bisa sampai PBV di bawah 1 ini? Nah, akhirnya dia yang top eksekutifnya turun tangan. Nah, jadi untuk jangka panjang saya sangat rekomendasikan Bank Danamon. Memang, dan saya pikir saya sudah baca tentang Takanori Sasaki ini cukup top gitu ya, boleh dipercaya. Jadi kenaikannya itu lebih disebabkan karena OJK menjadi, sebetulnya ini sudah diangkat sejak 1 April gitu, tapi belum disetujui oleh OJK karena ini orang Jepang, warga negara Jepang tinggalnya di Singapura gitu. Jadi fit and proper testnya lebih ketat mungkin gitu ya dari OJK. Baru disetujui 31 Agustus kemarin dan diumumkan 1 September kemarin. Ini sekarang 2 September, masih momentumnya masih cukup panjang gitu menurut saya. Silahkan yang mau beli, yang nggak mau beli juga nggak apa-apa, nggak dipaksa ya. Kemudian kita lihat construction, consumer good cyclic. Consumer good cyclic itu Prasi itu Prima Alloy Steel, Pan Air, Panorama itu beberapa kali naik ini kayaknya. Panorama warna merah ya. Iya. Kita nggak recovery setelah PSBB dicabutin ya sekarang ya. Orang dan biaya tes antigen naik pesawat Air Asia itu cuma 35.000 kalau nggak salah, cukup murah. Tapi kalau naik Citylink masih mahal, nggak tahu kenapa Citylink ini. Kalau pemerintah itu enggak lah. Kalau ngomong BUMN itu memang cenderung kayak gitu ya. Kenapa ya? Silahkan yang mau komen, saya nggak berani ngomong. Sekarang basic material itu ini IGLS. Basic material ini kelihatannya bangkit gitu, jadi silahkan kalian hitung-hitung sendiri. Yang cukup kuat itu biasanya GGRP, Garuda, ini pabrik baja di Medan tapi sekarang ada di Bekasi sana. CTPN ini proyek-proyek pipa seamless Pertamina ya, jadi sudah beberapa hari ini juga naik. Tapi karakteristiknya basic material ini juga trendingnya nggak terlalu panjang gitu ya, jadi tetap hati-hati. Tapi saya hanya memberi notice untuk saham-saham yang memang potensinya cukup bagus, tapi bukan berarti harus dibeli besok gitu ya. Kemudian kita lihat di sini consumer good non cycle. Jadi ini consumer good yang habis dimakan, jadi kayak unggas, makanan, ya, parfum, minuman gitu. WMUU ini, Widodo Makmur Unggas ini sudah beberapa hari ini juga naik. Kalau kita lihat cek ya di mingguannya, dia sudah naik berapa? Sudah 24%.
Tapi kalian lihat di sini ya, 24%. Kita cek di 1 bulannya, 30 hari. Nah, 14%. Jadi dia walaupun trendingnya dia nggak terlalu kuat gitu loh. Jadi itu mesti jadi catatan gitu ya. Jadi saya menyampaikan ini berdasarkan urutan kenaikan harian, tapi bukan berarti kalian mesti beli yang paling atas gitu atau urutan 5 besarnya, bukan. Ini hanya sebagai patokan saja. Tapi akhirnya kalian harus melihat karakteristik dari setiap sektor itu. Jadi kalau sektornya itu cenderungnya volatil pendek gitu ya, kalau masuk ya mesti pakai scalping gitu. Kalau masuknya pakai teori trending kemungkinan kalah. Begitu. Jadi ikutin supaya ilmu Anda bisa makin berkembang bersama saya. Dan jangan lupa kurang satu ya semuanya. Dan sekarang ini semuanya di saham semuanya ini, semua sektor dicampur karena banyak sahamnya. Saya batasi jadi yang di atas 1 triliun rupiah. Ini ada Tifa, POT, ini CTBN, WMUU. Ini memang saham-sahamnya cukup bagus akhir-akhir ini. Nah seperti itu. Dan silakan di pause videonya kalau mau lihat video saya, karena kalau saya nanti terlalu lama jadi 30 menit gitu, kasihan yang pulsanya terbatas. Oke, see you next time. Jangan lupa like and share ke teman-temannya, ke pacarnya, ke calon mertua. Kalau nggak punya calon mertua ya pacar tetangga juga boleh. Oke, see you next time.